Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Wah, semangat banget ya. Kayaknya udah lama nih nggak ngeliat layar Andi Kumala di layar kaca ya. Sama kan, baru ada liburan nih. Jadi gimana Andi Kumala? Pagi ini kita sudah hadir dengan pakaian biru-biru. Sepertinya melambangkan suasana ataupun cuaca pada pagi hari ini sedikit gloomy begitu ya. Iya, mendung-mendung ya, tapi harus tetap semangat karena udah liburan akhir tahun ya. Iya ya, tinggal 2 hari ya. Aduh. Tinggal 2 hari apa nih? Hari Senin udah sekolah lagi anak-anak. Betul. Aktivitas sudah kembali normal. Jadi gimana? Tapi justru sementara kita ingin menghadapi kegiatan normal, ada kabar kurang mengenakan. Apa tuh? Di mana juga di Indonesia informasinya sudah ditemukan bukan Superman. Kalau Superman kan kuat. Superhero. Justru super influenza. Oh, berarti virus juga ada superhero-nya ya? Super influenza itu berarti kekuatannya lebih kuat lagi. Ada Marvelnya juga ya, ada seriesnya juga ya. Tapi kemudian bagaimana dari pihak Kemenkes, dari pihak kesehatan ataupun penyebaran dari super influenza ini akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya. Hikmahnya adalah kita harus kuat menghadapi virus dan juga menghadapi KUHP yang baru nih. Nanti Betul kita sekali ya. lihat apa isinya ya. Kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk pemirsa. 3 orang keluarga, ini sekeluarga, ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di rumah kontrakan yang berada di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara seorang lainnya kritis dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Korban yang ditemukan telah tak bernyawa adalah seorang ibu dan 2 orang anak, yaitu Siti Solihah berusia 50 tahun, kemudian Afiyah Al-Adilah Jamaluddin berusia 27 tahun, dan Adnan Al-Abrar Jamaluddin yang masih berusia 13 tahun. Sementara korban kritis ini bernama Abdullah Syauki Jamaluddin yang masih berusia 22 tahun. Dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Kini lokasi kejadian pun telah diberi garis polisi. Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara masih memintai keterangan para saksi dan menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian satu anggota keluarga ini. Ada dugaan mereka meninggal akibat keracunan makanan. Polisi juga telah mengamankan 3 bungkus bekas makanan dari lokasi kejadian untuk kemudian diselidiki. Kalau keracunan makanan berarti ini sangat kuat ya pengaruhnya. Betul. Sampai 3-tiganya meninggal dunia. Makanya kan salah satu yang diamankan adalah bekas makanan yang berada di lokasi kejadian. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan Palmerah, Jakarta Barat ini ludes terbakar. Kebakaran diduga bersumber dari kebocoran regulator tabung gas yang digunakan saat mereka ini memasak. Oke. Kalau Anda lihat, kepulan asap disertai kobaran api membumbung dari sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan melahap bagian-bagian bangunan yang didominasi kayu. Kebakaran diduga bersumber dari kebocoran regulator tabung gas saat digunakan memasak. Kebakaran berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah belasan mobil damkar dan puluhan personil Sudin Gul Karmat dikerahkan ke lokasi. Polsek Palmerah masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Tentunya kita berharap tidak ada korban jiwa dari insiden kebakaran ini. Yang kalau kita lihat ini sepertinya hanya satu rumah makan ya yang harus terbakar. Nah ini masih soal kebakaran. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Peristiwa kebakaran ini terjadi di wilayah Desa Mataropuli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang terjadi pada Jumat sore tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Api dengan cepat membesar dan melahap 3 unit rumah panggung milik warga yang berada di kawasan permukiman padat, di mana warga sekitar ini sempat merasa panik dan berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak berapa lama petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi kejadian dan proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api sudah terlanjur membesar dan material bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang tentunya mudah terbakar. Menurut kesaksian warga, penyebab kebakaran kuat diduga adanya korsleting listrik dari salah satu rumah korban. Api begitu cepat membesar sehingga menghanguskan 3 unit rumah.
Kita beralih ke berita selanjutnya, masih seputar kebakaran di mana sebuah sepeda motor terbakar di SPBU usai mengisi bahan bakar di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api membuat pengendara lainnya yang tengah mengantri ini panik dan berlarian menyelamatkan diri. Ya. Api berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR oleh petugas SPBU. Petugas kepolisian menyebut kebakaran terjadi usai pemilik kendaraan mengisi BBM jenis Pertalite dan berusaha menyalakan kendaraannya. Namun saat berusaha dinyalakan, sepeda motor tersebut justru terjatuh sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar habis sepeda motor tersebut. Saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan. Tentunya tidak ada juga korban ya dalam peristiwa ini. Karena kalau kita lihat dari besarnya kobaran api, ini cukup beruntung tidak meledakkan SPBU yang tentunya banyak sekali bensin-bensin dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar di sana. Hyundai terjadi kebakaran, motor kebakaran. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Jumat siang ini kemudian menyebabkan terjadinya kembali banjir yang berada di wilayah Kecamatan Tuka pada tanggal 2 Januari 2025. Meskipun banjir kali ini tidak sebesar banjir bandang pada Selasa 25 November 2025 yang terjadi silam, namun tentunya ini tetap membuat warga panik karena pastinya juga mereka masih memiliki rasa trauma ya bagaimana banjir bandang yang begitu hebat terjadi pada 25 November silam. Selain di Kelurahan Bonalumban, banjir juga menerjang Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Dilaporkan tembok-tembok normalisasi sungai juga telah jebol sehingga banjir bandang kembali menerjang permukiman warga. Ini pasti sangat panik ya kalau datang banjir karena kan seperti kata Philip tadi traumanya belum hilang, ada banjir lagi. Dan tentunya juga ternyata cuaca ekstrim masih terus terjadi ya di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh, di mana juga informasinya beberapa titik-titik banjir bandang juga masih terjadi di sana. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang masih turun di Kota Padang, Sumatera Barat, terutama di kawasan Kelurahan Lambuang Bukit dan Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, juga mengakibatkan amblasnya jalan masuk ke kampung di kelurahan tersebut. Arus sungai Batang Kuranji yang makin deras disertai material lumpur dan batu terus menggerus badan jalan. Bahkan hantaman air makin mendekati rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai Batang Kuranji ini. Warga semakin khawatir lantaran hujan masih terus mengguyur hingga Jumat siang. Ini juga salah satu kemarin yang banjirnya cukup besar karena arus yang deras. Ini tentu membuat khawatir warga yang berada di sekitar aliran sungai ini ya. Semoga juga tidak memberikan dampak yang besar bagi warga yang masih mengungsi di pengungsian ya di Kemalaya. Dan juga ini masih terjadi juga di Aceh. Sebuah mobil hanyut terseret arus akibat banjir susulan yang menerjang Aceh. Seperti inilah. Ya, ini terjadi tepatnya di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Beginilah detik-detik sebuah mobil dinas diduga milik Camat Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Dan sebelumnya mobil tersebut sempat terjebak di atas jembatan desa Seneren pasca banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Tidak ada korban jiwa, namun mobil dinas milik camat tersebut sudah dievakuasi walaupun dalam keadaan ringsek. Ini kondisi cuaca belum betul-betul pulih dari cuaca ekstrim ya, sehingga masih harus terus waspada dengan banjir dan juga longsor di berbagai wilayah yang rawan bencana. Dan tentunya kita berharap bagaimana cuaca ekstrim yang masih terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ini tidak mengganggu bagaimana jalur untuk pemerintah maupun masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di sana. Iya.
Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Tentunya kami akan menghadirkan informasi menarik, salah satunya di mana Presiden Prabowo Subianto yang kembali berkunjung ke Aceh Tamiang, Aceh pada Kamis kemarin. Kunjungan yang kedua ini tentunya untuk melihat langsung bagaimana proses pembangunan huntara ataupun hunian sementara, sekaligus juga meresmikan rumah hunian sementara. Sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto disambut hangat warga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Kamis siang. Sebelum melakukan peninjauan, Presiden Prabowo sempat menyalami dan berinteraksi dengan masyarakat yang telah menanti kedatangannya. Kunjungan kedua di Aceh Tamiang ini untuk melihat proses pembuatan serta meresmikan hunian sementara Huntara yang berada di Desa Opak, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Sekitar 600 unit rumah hunian sementara telah selesai dibangun oleh Danantara. Pembangunan itu dikerjakan selama 8 hari, melibatkan 1.600 pekerja. Huntara ini dibangun di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk para korban bencana banjir bandang akhir November lalu. Huntara tahap pertama dibangun di atas lahan seluas 5,85 hektar. Beliau berkesempatan kembali hadir di Aceh Tamiang, salah satu daerah atau kabupaten yang paling terdampak dari bencana yang kemarin, untuk melihat, menyaksikan bangunan yang Huntara yang sudah dibangun oleh Danantara sebanyak 600 dari kurang lebih 15.000 yang rencananya akan dibangun oleh Danantara. Selain itu juga beliau berkesempatan tadi melaksanakan rapat koordinasi ya, dengan beberapa menteri terkait, ada Menko Infrastruktur, ada Mendagri, Kepala BNPB, kemudian mendapatkan laporan dan mendengar permohonan dari Gubernur Aceh, kemudian dari Bupati Aceh Tamiang. Intinya adalah beliau ingin sekali lagi memastikan proses pemulihan dapat dijalankan dengan secepat-cepatnya, dan bila mana ada masalah untuk kita mencari jalan keluar. Salah satunya adalah bagaimana tadi permohonan untuk kita segera menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah terdampak. Satu unit Huntara berukuran 20 meter diharapkan dapat dihuni oleh satu keluarga. Selain itu, Huntara dilengkapi fasilitas 2 tempat tidur, 1 kipas angin, 1 lemari, fasilitas listrik, dan wifi gratis. Pemerintah Aceh Tamiang sendiri telah mengajukan pembangunan Huntara maupun Huntap sebanyak 30.000 unit. Pembangunan diharapkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Wanasari, Hairil Arisandi, Ilham Julfikar, TV One, mengabarkan. Masih seputar berita bencana di Aceh Tengah, ini yang di Kumala dan juga pemirsa, ada 2 prajurit TNI AD yang melakukan aksi heroik, di mana 2 prajurit ini berhasil menyelamatkan seorang warga yang terjatuh dan terseret arus sungai saat menyeberang menggunakan tali seling. Ya, ini tepatnya terjadi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Korban diduga terpeleset akibat salah pijakan sehingga terjatuh dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Melihat kejadian itu, Serka Suyanto dan Serda Suherman yang berada di lokasi langsung bertindak cepat dengan terjun ke sungai melakukan penyelamatan. Beruntung korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kita berikan apresiasi kepada prajurit TNI yang berhasil menyelamatkan warganya. Dan kalau kita lihat dari video amatir yang beredar, ini 2 prajurit ini seolah-olah tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dia langsung melompat untuk menyelamatkan korban yang terjatuh dari tali seling untuk menyeberang ya. Dimana juga kita bisa lihat bagaimana derasnya arus sungai di sana. Begini nih prajurit sejati, rela berkorban. Dan masih juga terkait dengan bencana, ini di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, banjir besar terjadi hingga Jumat malam. Ini kemudian membuat petugas BPBD harus mengevakuasi warga karena curah hujan yang masih tinggi. Beginilah banjir susulan yang terjadi di Nagari atau Desa Saniang Baka, Solok dari siang hingga petang kemarin, di mana banjir dipicu curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan sungai Saniang Baka meluap. Guna mengantisipasi luapan sungai semakin parah untuk merendam perumahan, petugas BPBD Kabupaten Solok dan warga kemudian berusaha menghambat arus banjir menggunakan karung pasir di sepanjang jalan. Sementara sebuah madrasah di daerah tersebut ini roboh dihantam banjir. Hingga Jumat malam, petugas gabungan masih melakukan evakuasi di lokasi banjir Nagari atau Desa Paninggahan.
Sementara itu, diguyur hujan lebat, banjir susulan juga kembali merendam Aceh Tengah. Selain merendam ratusan rumah di kawasan terisolir, satu jembatan penghubung putus diterjang banjir. Sebanyak 2 desa di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kembali direndam banjir. Banjir juga merusak satu jembatan lintas Kabupaten Takengon Gayo Luas. Dari 2 desa tersebut, yakni Desa Lumut dan Desa Gemboya, merupakan desa yang sudah terisolir selama 1 bulan lebih. Dan hingga kini belum bisa ditembus. Dengan datangnya banjir ini membuat mereka semakin tidak berdaya. Warga juga sangat kecewa terhadap pemerintah sebab sejak bencana terjadi tidak ada satupun pejabat daerah hingga pusat yang datang melihat kondisi mereka. Kita bisa lihat bagaimana sepertinya arus listrik juga masih belum masuk ke sana ya. Penerangan hanya menggunakan senter di sana. Tentunya kita berharap kondisi seperti ini cepat mendapatkan atensi dari pemerintah supaya mendapatkan bantuan masyarakat di sana yang membutuhkan. Kekecewaan warga sebenarnya bagian dari harapan ya, Betul, supaya sekali. mereka mendapatkan perhatian. Dan banjir bandang juga kembali terjadi. Ini banjir susulan di Kabupaten Agam, tepatnya di Jorong Pasamaninjau. Banjir bandang susulan tersebut terjadi karena longsoran tebing yang menutupi aliran sungai. Seperti inilah gambar drone di mana longsor tebing menutupi aliran hulu batang ayam Muaro Pisang dan menyebabkan banjir bandang di Jorong Pasamaninjau, Kecamatan Tanjung Raya yang berada di daerah Kecamatan Matua. Dinding tebing setinggi lebih dari 1000 meter ini memiliki elevasi kecuraman mencapai 70 derajat yang posisinya langsung berhilir ke Danau Maninjau. Sejumlah upaya harus dilakukan untuk mengantisipasi berulangnya banjir bandang di Jorong Pasamaninjau. Resiko banjir bandang dapat kembali terulang apabila curah hujan kembali tinggi. Sementara material longsor belum sepenuhnya dibersihkan dari aliran sungai. Kita akan jeda pemirsa, namun kami akan kembali dan membahas terkait dengan kabar jenazah Evia Maria Manggolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado yang ditemukan meninggal dunia di salah satu kos di Kota Tomohon Selasa 30 Desember 2025 lalu dibawa ke kampung halamannya di Kepulauan Siau untuk dimakamkan. Informasinya atau dugaannya adalah bunuh diri. Betul sekali. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini ada berita di mana warga Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang dibikin geger dengan adanya tas ini yang diduga berisi bom. Waduh, bahaya juga ya. Betul sekali. Biasanya tas-tas yang mencurigakan ini diletakkan di tempat-tempat yang umum gitu. Ini diletakkan di sekitar Tugu Tunas Kelapa. Tim penjinak bom atau Jibom dari Satuan Brimob Batalion B Pelopor Parepare langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tas yang mencurigakan tersebut. Setelah dilakukan penguraian, tas mencurigakan itu ternyata hanya berisi beberapa lembar baju kaos serta kaos tangan karet. Ini kalau kita lihat, tim Jibom ini memeriksa tersebut dengan alat detektor untuk mendeteksi apakah terdapat benda membahayakan. Namun begitu, pihak kepolisian pun mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan bila mana ada benda yang mencurigakan sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Meskipun ternyata hanya berisi baju, tapi tetap saja ya keberadaan tas tanpa pemilik tentunya juga pastinya meresahkan warga, dan bahkan keberadaan dari tas tersebut berada di lokasi yang ramai dengan masyarakat. Baik, kita ke informasi selanjutnya. 6 orang pekerja proyek di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini tertimpa longsor tebing setinggi 7 meter. 4 orang diantaranya bahkan tertimbun hingga harus dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Peristiwa terjadi pada Jumat kemarin, di mana 2 korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Padjadjaran untuk tentunya diberikan penanganan medis lebih lanjut. Sementara proses pencarian 4 korban yang masih tertimbun ini dilakukan secara manual lantaran lokasi di longsoran merupakan area pembangunan lapangan futsal yang sulit diakses dengan menggunakan alat berat.
Sementara itu, Kepolisian Polres Sumedang telah meminta keterangan mandor proyek terkait pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan sejumlah pekerja tertimbun hingga meninggal dunia ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini Andi Kumala di wilayah Manado. Kemarin juga ada ledakan hebat yang terjadi pada jalur distribusi pipa gas utama milik PT Transgasindo yang menghubungkan Sumatera Selatan menuju Dumai, Riau. Ya, tapi selain itu kita juga Betul punya sekali. informasi dari Manado juga, di mana jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado yang ditemukan meninggal dunia di salah satu kos di Kota Tomohon Selasa 30 Desember 2025 lalu, dibawa ke kampung halamannya di Kepulauan Siau untuk dimakamkan. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Evia Maria Mangolo di Pelabuhan Manado pada Jumat sore, di mana jenazah ini diantar oleh kerabat dan keluarga serta pihak perguruan tinggi Universitas Negeri Manado. Pihak keluarga Evia Maria Mangolo berharap petugas dapat mengusut tuntas kasus yang menimpa mahasiswi Universitas Negeri Manado tersebut. Sementara itu, pihak Universitas Negeri Manado telah menonaktifkan seorang oknum yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Dan tentunya ini juga membuat kita turut prihatin ya, bagaimana seorang mahasiswi di Universitas Negeri Manado harus kehilangan nyawanya karena ini diduga. Iya, ada pelecehan ya dari Betul. oknum dosen. Dan Apakah? untuk mengetahui bagaimana kemudian update terkini dari kasus ini, kami sudah terhubung dengan Antonius Mangolo selaku ayah korban. Selamat pagi, Pak Antonius. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Antonius. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum dan terima kasih Bapak mau berbagi di tengah masa berduka ini ya, Ya. Pak. Kita ingin tahu sebenarnya Terima kasih. kronologi terakhir yang Bapak ketahui mengenai peristiwa yang menimpa almarhum ini seperti apa, Pak? Begini, Bu, kronologis terakhir yang sempat waktu TKP terjadi itu saya berada di Pulau Siau tanggal 30. Saya sekitar jam 9.30 kurang lebih, saya baru pulang dari pekerja pelabuhan itu. Saya ditelepon oleh pemilik kos yang namanya Shirley Mangundap, yang mana menyatakan bahwa anak saya telah ditemukan di kos dalam keadaan meninggal, dalam keadaan bunuh diri alias gantung diri begitu, Bu. Jadi saya mendengar itu pada sore harinya saya berangkat langsung bertolak dari Pulau Siau menuju Kota Manado, Bu. Ya, sesampainya di sana memang di rumah duka anak saya telah dikremasi, sudah dalam peti jenazah. Ya. Jadi karena kami dari pihak keluarga ingin tahu betul, karena sesuai visum dokter kan menyatakan begitu, bunuh diri. Tapi kami pihak keluarga tidak merasa puas dengan apa yang dinyatakan. Kami Baik. membuka baju yang telah untuk dikremasi saya, ternyata kami menemukan ada luka memar lebar di sekujur tubuh anak kami. Ya, jadi sehingga kami mengambil langkah bahwa anak ini bukan saja dinyatakan bunuh diri murni. Jadi kami menduga bahwa ada tindak kekerasan di balik Baik. peristiwa ini, Pak. Ya, jadi kami Baik, Pak Antonius. ya. Pak Antonius, apa yang kemudian membuat Ya, pihak Pak. keluarga sendiri curiga dengan kematian dari Evia ini, dan bagaimana kemudian komunikasi terakhir antara pihak keluarga dan juga korban, begitu, Pak Antonius? Ya, kami menduga karena ditemukan luka memar lebam di sekujur tubuhnya tuh banyak. Ya. Baik. Jadi kami menduga memang ada sebelumnya ini ada tindak kekerasan, Pak. Mengenai komunikasi terakhir, ya.
memang betul. Ini nanti tahun ini dia tidak pulang kan, Pak. Saya Desember ini sampai kirim uang tiket padanya untuk pulang kampung. Selama tanggal Baik. 24 ke atas memang sering kontak sama ini anak, HP-nya masuk di sana, tapi tidak ada respon balik dari dia. Ya, Oke. saya bilang ada apa nih anak Berarti ini? tidak Dia biasanya dibalas dia ya begitu, Pak Bu. pesan-pesan dari keluarga? Ya, Pak Antonius. Ya. Lalu kita ketahui Ya, Bu. bahwa korban ini atau almarhum ini meninggalkan sebuah surat. Apa inti dari surat itu, Pak? Itu surat. Inti surat merupakan adanya pelecehan oleh seorang dosen sehingga dia depresi sangat berat hingga mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Pak Gantung diri Antonius, sesuai dengan kami juga yang diberitakan itu. penasaran Pak, apakah sebelum Iya, ya. meninggalkan surat dan untuk mengakhiri hidupnya ini, Evia sendiri sempat berkomunikasi dengan keluarga terkait keresahan-keresahan yang ia alami begitu, Pak Antonius? Selama ini dia tidak membagi kepada kami selaku orang tuanya. Iya, Pak. Selama ini, ya, bahwa iya ada penekanan, ada intimidasi dari oknum tersebut, Pak. Kami tidak menerima, tidak ada dia mau berbagi cerita. Kami tidak tahu menahu. Kami Oke. dikagetkan itu adanya peristiwa tersebut pada tanggal 30 Desember kemarin itu 2025 itu, Pak. Iya. Baik. Pak Antonius, lalu apa harapan Bapak terhadap proses hukum yang saat ini tengah berjalan, Pak? Ya, harapan kami sebagai orang tua agar tim kepolisian Polda Sulut dengan secepatnya mengungkap kasus ini dengan secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi supaya pelaku bisa cepat ditemukan. Ya, itu harapan kami keluarga agar supaya kami keluarga merasa puas. Ya, dan jika sudah ditemukan, harapan kami pelakunya bisa dihukum seberat-beratnya, Pak. Karena perbuatan ini sadis sekali. Ya, sadis. Baik. Ya, Pak. Itu harapan kami. Baik. Ya. Baik, terima kasih bukan Pak cuma Antonius. sanksi Mudah-mudahan pemecatan. proses baik, mudah-mudahan proses hukum yang tengah berjalan ini Kita kawal bersama ya. bisa menemukan keadilan untuk Ya, Pak terima kasih, Antonius, Bu. Ya. almarhum dan juga kita semua. Baik, terima kasih waktunya kasih, Pak Pak Antonius. Antonius. Selamat pagi. Ya, Dan Pak, pemirsa apa sama-sama. kabar Indonesia Pagi akan hadir di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan dialog ini juga masih ataupun tengah ramai begitu ya diperbincangkan Mengenai di hukum. awal tahun 2026 di mana mulai 2 Januari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan KUHAP baru resmi diberlakukan di Indonesia. Salah satu yang bikin geger adalah bagaimana pemberlakuan hukuman sosial yang akan Berarti nggak ditetapkan. hanya bikin jerah tapi juga bikin pegel ya. Bikin pegal ya. Sesaat lagi pemirsa. Mulai 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan KUHAP baru resmi diberlakukan di Indonesia. Salah satu perubahan krusial adalah pengaturan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok. Dalam KUHP baru, kerja sosial bisa dijatuhkan sebagai alternatif pengganti hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau pidana penjara maksimal 6 bulan. Pidana kerja sosial berarti terdakwa diwajibkan menjalani kerja bermanfaat bagi masyarakat, seperti membantu fasilitas umum, organisasi sosial, atau kegiatan kemanusiaan sesuai keputusan hakim. Durasi pidana berlangsung antara 8 hingga 240 jam dan dapat dilaksanakan fleksibel hingga maksimal 6 bulan. Lantas, selain bertujuan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan,
Apakah hukuman kerja sosial ini efektif sebagai bentuk restoratif yang memberikan ruang bagi kontribusi nyata di masyarakat? Faktor-faktor apa saja yang bisa dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan hukuman kerja sosial bagi terdakwa? Tim TV One mengabarkan. Ya, memang Andi Kumala, hukum kerja sosial ini di berbagai negara juga ada yang diterapkan, Andi Kumala. Dan salah satunya adalah Indonesia di awal tahun 2026 telah menetapkan bahwa sanksi kerja sosial ini menjadi salah satu opsi hukuman bagi mereka para pelaku tindak pidana kategori ringan ya. Bingkisan tahun baru dong ya. Bisa jadi ini dikenakan hukuman bentuknya adalah kerja sosial. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian pertama ini bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku tindak pidana walaupun dikatakan ringan, tetapi kan tetap saja ini merupakan suatu tindak pidana. Yang kedua, bagaimana kemudian penerapannya? Nah, apakah pengawasannya bisa dilakukan dengan baik? Nah, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun juga yang tersambung melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi. Selamat tahun baru 2020. Sama-sama tahun baru. Ada bingkisan baru juga nih, KUHP dan KUHP baru ya. Siap. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah hadir juga Mas Ceno Hersu Setio Kartiko, Dirbim Kemas Ditjenpas Kemenkumham. Selamat pagi, Mas Ceno. Selamat pagi, Mas Ceno. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, Mas Ceno. Dalam KUHP yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 ini diperkenalkan alternatif hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara. Bagaimana sebenarnya mekanisme atau skema penerapannya, Mas Ceno? Bisa dijelaskan secara singkat? Baik, sebenarnya terima kasih, Mbak. Kalau dilihat dari KUHP sendiri, mandat kami di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di kami ini di Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan yang di lapangan nanti unit pelaksana teknisnya adalah Balai Pemasyarakatan. Nah, pelaksanaannya nanti pidana kerja sosial, tugas kami adalah pembimbingannya karena di penjelasan dari KUHP sendiri terkait pidana kerja sosial, kita melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dilaksanakan oleh teman-teman dari kejaksaan. Nah, bentuknya sebenarnya cukup banyak ya yang kami sudah uji cobakan pidana kerja sosial, seperti kita waktu itu dari bulan Juni, Pak Menteri sudah mencanangkan aksi sosial yang kemudian klien kami saat itu adalah di 2025 itu klien yang integrasi. Ya, sebagai uji coba kita melaksanakan yang simpel saja kerja sosial seperti tadi sampaikan Narsum bahwa ada bersih-bersih di tempat sekolah, kemudian tempat ibadah, ya taman kota, panti asuhan, panti jompo, pesantren, TPA. Ini belum melihat dari litmas yang kita lakukan terhadap klien yang nanti pidana kerja sosial. Nah, Mas Ceno, informasinya yang kami dapat juga bahwa di berbagai wilayah ada bentuk-bentuk kerja sosial yang berbeda-beda melihat bagaimana kemudian keberadaan ataupun letak strategis dari wilayah tersebut. Nah, ini bagaimana kemudian dari pihak lapas sendiri akan menentukan kerja sosial seperti apa yang akan diterapkan kepada mereka narapidana yang dikenakan hukuman tindak pidana ringan begitu, Mas Ceno? Ya, saya jelaskan dulu ya, bukan di lapas, Pak. Di Dijen Pemasyarakatan tuh ada lapas, betul, itu tempat nanti kalau dia dipidana penjara. Tapi kalau Bapas, Balai Pemasyarakatan, itu mereka yang pidana dilaksanakan di luar tembok. Nah, kalau tadi disampaikan ada berbagai bentuk pidana kerja sosial, bentuk-bentuk dan mekanisme. Nah, itu kita pelaksanaannya seperti melihat kondisi dari tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Misalnya kalau di kelurahan, ya dia membersihkan di tempat kelurahan dengan kita yang membimbing dan mendampingi. Atau kalau nanti hasil litmas dari pembimbing kemasyarakatan kami bahwa yang bersangkutan punya latar belakang pendidik atau seorang yang mungkin dosen gitu ya. Nah, itu bisa kita arahkan nanti terserah Pak Hakim ya, bahwa kita memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan misalnya mengajar di yayasan atau sekolah-sekolah yang memerlukan pengajar kaitannya dengan latar belakang dari terpidana tersebut.
Nah, itu beberapa jenis yang kalau memang basic, kalau kita lihat basic, Baik. misalnya latar belakangnya memang dia tidak punya kompetensi, ya at least dia membersihkan tempat-tempat sosial dan fasilitas umum. Ya, Mas Chono, indikator atau jenis tindak pidana kejahatan seperti apa yang nanti akan masuk kriteria hukuman kerja sosial ini? Ya, saya pikir itu kewenangan Pak Hakim ya, Bu. Kalau kami nanti atas perintah Hakim, kemudian nanti bekerja sama dengan teman-teman kejaksaan, mereka mengawasi, dan kami melaksanakan pembimbingan. Nah, kami juga sudah menyediakan lokasi-lokasi. Nah, kebetulan sudah 968 perjanjian kerjasama kami dengan pemerintah daerah, kemudian instansi kementerian lembaga, panti sosial, yayasan sosial, sebagai tempat untuk pelaksanaan pidana kerja sosial. Nah, kalau untuk jenis-jenis pidana mungkin itu kewenangan dari Pak Hakim ya. Baik, saya langsung mau ke Mas Heri mungkin ya. Mas Heri, bagaimana kemudian sebenarnya mekanisme pelaksanaannya ataupun dasar hukumannya, dasar pasal-pasalnya yang akan digunakan begitu ya untuk pemberlakuan kerja sosial ini seperti apa sih, Mas Heri? Ya, sebelumnya begini, bahwa pidana kerja sosial ini kan sebuah paradigma baru ya. Ya. Dan kita selamat datang di KUHP dan KUHAP yang baru di 2026 ini. Mekanisme yang dulu bicara tentang retributif dari aliran klasik dalam hukum pidana menuju ke neoklasik yang lebih kepada menjauhkan dari penghukuman penjara sebagai instrumen utama, itu yang mendorong kemudian pidana kerja sosial ini diajukan. Ketentuannya ada dalam pasal 65, 85 KUHP yang baru. Nah, dalam konteks ini memang bicara tentang pengawasan, inilah yang menjadi persoalan ke depan yang perlu diperhatikan, berkaitan misalnya dengan juknisnya, petunjuk teknisnya seperti apa. Karena misal kalau kita baca di dalam ketentuan pasal 85 itu kan menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat pidana kerja sosial ini dalam putusannya kalau dia bicara tentang pidana kerja sosial tadi. Nah, persoalannya seperti apa bentuk-bentuknya tadi kan dikembalikan ke Bapak, sedangkan pengawasannya ada di kejaksaan. Nah, bagaimana ini agar saling sinergi nih? Ya, kemudian ini harus kerjasama juga menurut saya dengan pemerintah daerah setempat yang mungkin lebih paham kondisi yang dibutuhkan dalam hal pendekatan pidana kerja sosial tadi. Karena ultimate dari diadakannya pidana kerja sosial ini kan agar potensi orang yang baik itu tidak hilang, dia tidak kemudian dihukum. Jadi tidak hanya melepaskan orang dari jeruji besi, tapi potensi orang yang baik ini tetap ada ya. Maka potensi itu orang yang baik, tapi apakah ini sesuai dengan culture kita? Ini kan hal yang baru di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin sudah banyak berjalan ya. Apakah sesuai dengan culture kita? Ya, karena KUHP yang baru ini kan keadilannya bicara keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Jadi dia bagaimana memperbaiki si pelaku tadi ya. Bahkan dalam konteks ini kan hakim bertugas untuk menggali juga nilai-nilai yang ada dalam hal ini adalah keadilan yang diinginkan dalam masyarakat berkaitan dengan keadilan substantif misalnya. Karena selama ini keadilan kita kan sifatnya prosedural tuh, legalistik formal, yang melihat orang kalau bersalah itu demi kepastian hukum harus dihukum gitu, kira-kira begitu. Tapi dalam konteks yang lain kan harus ada pendekatan dari segi keadilan dalam hal pemidanaannya. Nah, konteks di pasal 85 pidana kerja sosial ini kan bicara tentang perbuatan pidana yang diancam pidana minimal di bawah 5 tahun, atau nanti ketika diputus ya paling lama 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini kan juga masih menjadi pertanyaan. Gitu. Artinya dasar hukumnya apa untuk menentukan bahwa ini adalah tindak pidana ringan, bahwa ini bisa dihukum ataupun dijatuhi hukuman sanksi kerja sosial seperti itu. Ini kan masih belum menjadi suatu pakem begitu ya, artinya bisa dibilang ya. Masih banyak turunan-turunan yang mungkin bisa dibahas begitu. Betul. Contoh misalnya dalam tindak pidana ringan, misalnya penghinaan ringan, gitu ya. Pasal 436 KUHP yang baru gitu ya. Ini ancaman pidananya kita lihat di sana. Kalau dia hanya sifatnya tadi kayak di bawah 5 tahun kemudian diputus misalnya paling lama 6 bulan, atau misalnya pidana dendanya adalah dalam golongan kedua, kalau nggak salah saya sebesar 10 juta misalnya, itu masuk kategori itu. Kita akan melihatnya dari konteks tadi ya. Dan itu memang di dalam ketentuan KUHP sudah diatur sedemikian rupa tadi.
Yang menjadi permasalahan tadi adalah bagaimana memastikan bahwa pidana kerja sosial ini eh, mencapai pada tujuan utamanya tadi. Misalnya orang itu ditempatkan di katakanlah di panti asuhan, kemudian di panti disabilitas atau panti jompo begitu kan. Apakah itu sesuai dengan tujuannya tadi? Bahkan yang lebih rigid lagi kalau saya nggak salah mencatat ya, itu dilihat dari latar belakang dari profesi si yang bersangkutan untuk menjalani pidana kerja sosialnya agar ini garis lurusnya sama begitu ya dengan apa yang diberikan pemidanaan kepada orang tersebut. Tapi sekali lagi bahwa bicara tentang hal ini tidak mudah dalam hal pengawasan dan juga menentukan bentuknya karena saya nggak tahu apakah sudah ada petunjuk teknisnya dalam bentuk RPP misalnya berkaitan dengan pengaturan pidana kerja sosial ini. Jangan sampai nanti di bawah masih bingung nih. Mungkin di Jakarta fine, tapi bagaimana dengan kondisi di luar Jakarta atau di luar Jawa, begitu kan? Jangan sampai bikin bingung di bawah sudah adakah petunjuk teknisnya. Nanti kita akan tanyakan ke Mas Ceno terkait ini, tapi kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Ceno. Mas Ceno tadi seperti kata Mas Heri di studio bahwa apakah sudah ada nih juknisnya untuk sampai ke level daerah-daerah? Karena mungkin di Jakarta implementasinya tidak sulit, tapi bagaimana dengan di daerah-daerah? Apakah sudah ada juknisnya agar pelaksananya nanti itu bisa seragam, Mas Ceno? Baik, kalau pedoman internal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kami sudah punya pedoman pelaksanaan pembimbingan pidana kerja sosial. Nah, ini di seluruh Indonesia kami punya 94 balai pemasyarakatan. Itu mereka sudah melaksanakan implementasi dan pedoman itu dilaksanakan seperti pelaksanaan kita aksi sosial uji coba dari bulan Juni sampai Desember. Seperti bersih-bersih yang tadi disampaikan narasumber sebelumnya. Nah, untuk sementara untuk pelaksanaan sendiri, bagaimana kemudian narapidana yang diberikan kerja sosial begitu, Pak Ceno, di sana? Kalau yang tahun ini terpidana kerja sosial ya, Mas. Jadi itu belum kita laksanakan karena belum mulai nih. Belum ada putusan terhadap hal tersebut. Tapi uji cobanya terhadap klien kami yang mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat, kita uji cobanya dengan melakukan bersih-bersih di tempat fasilitas sosial seperti panti asuhan, kemudian tempat ibadah, taman makam pahlawan, kemudian di tempat-tempat lain yang kemudian ditunjuk teman-teman dari Bapas. Kalau nanti terpidana kerja sosial, tentunya rekomendasi atau perintah dari Pak Hakim dengan beberapa tempat yang kita sampaikan untuk dipilih. Ya tentunya kita membuat litmas dulu terhadap terpidana agar tahu latar belakang. Tadi kalau disampaikan latar belakang dari terpidana tersebut. Ya, Mas Ceno, karena ini adalah hal yang baru, tentu kita penasaran pelaksanaannya seperti apa nanti. SDM untuk pengawasannya seperti apa? Apakah dibutuhkan cukup banyak? Karena kan narapidana di Indonesia kita ketahui juga cukup besar. Seperti apa nanti pengawasannya akan berjalan, Mas Ceno? Baik, kami punya petugas pembimbing kemasyarakatan seluruh Indonesia, ya udah 2.000 orang, 2.000 lebih. Nah, itu juga tidak kami sendiri bekerja. Jadi kita yang sesuai tadi disampaikan awal bahwa kita punya perjanjian kerjasama. Di situ nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah, dibantu mungkin Babinsa, Babin Kaptimas, tokoh masyarakat, yang kemudian sama-sama melaksanakan atau mengawasi pelaksanaan kegiatan pidana kerja sosial. Nah, pengawasan itu kita lakukan tentunya sesuai dengan KUHP ya, tidak boleh, kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 8 jam. Nah, itu juga kami melihat dari kondisi dari klien terpidana kerja sosial tersebut. Nah, nanti teman-teman Pemda, pemerintah daerah maupun level-level kelurahan, kepala desa, nah itu yang membantu kita bersama-sama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Gitu, Pak. Oke, baik Mas Eno, kami juga penasaran Pak, dari hasil koordinasi juga terkait juga bagaimana fungsi pengawasan ini sebenarnya di titik mana ada tantangannya tersendiri di sektor pengawasannya, Pak Ceno? Iya, challenge-nya sebenarnya memang pemahaman masyarakat sampai sini pada saat kami keliling ke Balai Pemasyarakatan, masyarakat tuh sebenarnya kurang sosialisasi terkait dengan KUHP baru.
pidana kerja sosial seperti apa. Nah, inilah peran kami dari pembimbing kemasyarakatan melaksanakan KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Bahkan kemarin kami ke wilayah Jawa Tengah, ada beberapa Pemda menanyakan seperti apa. Nah, kita jelaskan berdasarkan KUHP. Jadi memang sosialisasi menjadi challenge yang sangat berat kepada publik, terutama masyarakat. Karena ya tadi disampaikan masyarakat pasti bertanya-tanya seperti apa, dan pemerintah daerah kita upayakan melalui pembimbing kemasyarakatan dengan memberikan edukasi dan memberikan informasi, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami melalui apa namanya media yang pada pagi hari ini ya kepada publik. Baik, Mas Jano, saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, yang menjadi kekhawatiran adalah apakah hukuman kerja sosial ini bisa memberikan efek jerah, bukan hanya efek pegal ya kepada para narapidana ini? Ya, ini yang menjadi persoalan adalah implementasinya kan. Tadi kita katakan harus ada juknis di antara misalnya putusan pengadilan seperti apa yang memuat tentang pidana kerja sosial, Bapas sebagai pembimbing seperti apa, pengawasan di level kejaksaan seperti apa. Kemudian jangan sampai tadi saya menambahkan juga pertanyaan dari Mbak Andi tadi, ada kekhawatiran kalau ini kemudian secara pengawasan lemah, maka implementasi tidak terlaksana. Contohnya misalnya ada dalam tanda petik joki misalnya, istilah joki tadi yang menggantikan peran orang yang harus melakukan pidana kerja sosial tadi. Ini kan harus ada pengawasan. Maka bagaimana pertanggungjawaban hal-hal semacam ini bisa dilaksanakan? Kita tidak menolak. Tadi saya katakan bahwa ini paradigma berpikir dari single track system menjadi double track system gitu ya, yang awalnya hanya bicara tentang pemidanaan penjara, instrumen utama, kemudian pindah kepada konteks yang lain. Ini tentu kita apresiasi, tapi sekali lagi ini tetap harus ada aturan main yang jelas. Di antara tidak hanya di Bapas saja kan, tadi saya katakan di pengawasan di kejaksaan seperti apa, sudahkah dibuat aturannya. Kemudian di level hakim yang memutuskan di juga level harus hakim ada membuat, dasar-dasar hukumnya apakah begitu ya? hanya memuat tentang misal pidana kerja sosial hanya sampai di situ saja, atau mengerucut kepada berupa apa pidana kerja sosialnya kan. Kalau masalah durasi mungkin iya sudah pasti diatur di sana, misalnya ditetapkan dari minimum 8 jam sampai 240 jam kalau saya nggak salah mencatat di pasal 85 KUHP yang baru tadi. Nah ini yang rasa-rasanya perlu diperhatikan agar efek jerah yang tadi dikatakan oleh Mbak Andi itu terlaksana, walaupun kita tidak berbicara tentang paradigma berpikir yang retributif, pembalasan yang utama, tapi dalam konteks yang lain deterrent effect-nya harus ada, efek jerahnya. Jangan sampai sudahlah dihukum pidana kerja sosial dia tidak melakukan lagi. Nah sebenarnya ada aturan main di pasal 85 itu kan ada 9 ayat tuh kalau saya nggak salah ya. Di situ juga dicatat misalnya kalau dia nggak melakukan nanti seperti apa. Nah, ada sanksi-sanksi yang diatur dalam konteks tadi. Tapi sekali lagi pengawasan ini menjadi titik yang paling utama. Jadi dalam konteks proses peradilan ada namanya judicial scrutiny. Pengawasan ini adalah yang paling utama sebenarnya. Sebagus apapun sebenarnya materi dalam satu undang-undang, tapi minim pengawasan, nah ini bisa ada celah untuk perilaku koruptif, misalnya transaksional, ataupun malah tidak mencapai pada tujuan yang utama tadi ya. Tapi seperti apa pengawasan di negara-negara yang sudah berhasil menjalankan hukuman kerja sosial ini, Mas Heri? Ya, karena mereka semuanya ada transparansi ya, ada akuntabilitas. Semuanya kan pasti disampaikan, diinformasikan ya. Misalnya itu bahkan mungkin aksesnya terbuka untuk umum begitu. Jadi dalam hal tertentu misalnya di negara-negara luar banyak itu pesepak bola profesional yang juga dihukum pidana kerja sosial itu. Ya, dan mereka melaksanakan gitu. Ada informasi yang terekam oleh masyarakat yang itu masyarakat bisa akses dan bisa mengetahui. Ini bukannya ingin menambah kerja dari teman-teman di bidang tersebut, tapi agar tidak terjadi penyelewengan. Mungkin di satu masa tertentu nanti kita sudah tidak lagi menyoal itu karena kita sudah ada trust ya, sudah ada menaruh kepercayaan yang tinggi dan sistem kita sudah berjalan dengan sangat baik. Dan disinilah bagaimana kemudian kita bisa melihat peran dari masyarakat untuk juga ikut membantu mengawasi begitu ya, artinya bagaimana kemudian penerapan dari hukuman kerja sosial gitu. Jadi kalau kata Andi Kumala jangan sampai pegel-pegel doang begitu ya Andi Kumala ya. Baik, terima kasih Mas Heri untuk pencerahannya pada pagi hari ini, dan juga Mas Seno telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi terkait juga hukuman kerja sosial. Kita berharap
tujuannya baik Andi Kumala ya. Iya. Tinggal bagaimana penerapannya dan juga pengawasannya. Gitu. Nah, di tahun baru ini bukan hanya KUHP dan KUHP baru, tapi juga ada virus yang baru masuk Virus ke apa, Andi Indonesia. Kumala? Ada super influenza, Bukan Superman ya. Ya, ini Kemenkes mengungkapkan influenza A atau yang dikenal dengan super flu sudah ditemukan di Indonesia. Kita bahas sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kemenkes mengungkapkan influenza AH3N2 atau subclat K yang dikenal dengan istilah super flu nih Andi Kumala telah masuk ke Indonesia. Kemenkes mencatat hingga akhir Desember terdapat 62 kasus yang tersebar di 8 provinsi. Jumlah terbanyak ini ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur ya, gitu ya. Jawa Timur juga, Kalimantan Selatan, dengan mayoritas pasien adalah perempuan dan kelompok usia anak. Masyarakat diimbau untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga stamina tubuh dan menjaga kebersihan. AH3N2 apalagi gejala variannya subclat itu harus dilakukan genome sequencing. Sementara itu Kemenkes Gejala memastikan virus musiman yaitu demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan menurut penilaian WHO dan situasi epidemiologi saat ini, subclat K tidak tunjukkan peningkatan keparahan dibandingkan dengan clade atau subclade lainnya. Diperiksa di Labkesmas dan juga Lab Biokes, Tier 5 BSL3 hingga akhir Desember ini tercatat total ada 62 kasus di 8 provinsi. Terbanyaknya ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan terbanyak ada pada perempuan, yaitu sebanyak 64%, di usia 1 sampai 10 tahun 35%. Nah ini PR banget nih Andi Kumala ya, yang punya ekor 3. Anak-anak habis liburan ya kan, kondisinya juga begini, kemudian dapat kabar masuknya super flu ke Indonesia. Iya, khawatir juga nih anak-anak soalnya yang banyak kena. Apakah benar anak-anak yang rentan dan juga sudah menyebar di Indonesia? Kita langsung bergabung dengan Dr. Nastiti Kaswandani, anggota unit kerja koordinasi respirologi IDAI. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Nastiti. Selamat pagi Mas Philip, selamat pagi Mbak Kumala. Ya, selamat pagi Dok. Dok, kita mau tahu apa benar super flu ini sudah menyebar di Indonesia dan sebenarnya bedanya dengan influenza biasa itu apa, Dok? Ya, seperti yang dilansir Kementerian Kesehatan ya Mbak Kumala dan Mas Philips, di Indonesia sudah dilaporkan adanya super flu, tapi sebenarnya mungkin mesti diluruskan ya supaya tidak panik bahwa sebetulnya istilah super flu itu tidak ada di dalam standar medis ya. Itu adalah merujuk pada influenza A H3N2 yang kemudian mempunyai varian yang baru yang disebut dengan subclade K. Jadi super flu itu sebetulnya tidak ada rujukan medisnya. Tetapi karena kemudian ada laporan peningkatan, kemudian ditemukan dari genome sequencingnya ada varian baru subclade K ini, maka orang di negara-negara seperti Eropa, Amerika kemudian menyebutnya dengan super flu. Bedanya dengan flu atau seasonal flu atau flu musiman yang memang kita sering jumpai ya, sudah berpuluh-puluh tahun kita berhadapan dengan influenza A atau H3N2 ini. Kelihatannya di laporan awal di Amerika, Kanada, dan Jepang itu menunjukkan peningkatan untuk perawatan di rumah sakit. Diperkirakan memang karena adanya mutasi di struktur proteinnya itu menyebabkan dia bisa sedikit mengeles gitu dari perlindungan vaksin yang memang waktu diperkirakan akan diberikan pada tahun yang akan datang itu belum mengantisipasi adanya mutasi yang ada di subclade K ini. Begitu. Oke. Dok, berarti kalau kita berbicara gejala dan mungkin apa yang dirasakan oleh mereka yang terkena influenza AH3N2 ini, apakah memiliki gejala yang lebih berat ketimbang dengan flu-flu biasa ataupun flu musiman yang tadi dokter jelaskan? Ya, kita perlu mengetahui dulu ya gejala flu yang biasa terjadi karena flu A itu misalnya demam. Nah, kalau subclade K ini
laporan awal dikatakan demamnya lebih tinggi ya, lebih lebih bisa menimbulkan demam yang Oke. menggigil. Kemudian gejala lainnya seperti batuk, pilek itu mirip dan disertai juga dengan yang kemudian menonjol di musim yang terakhir ini adalah nyeri otot dan sakit kepala. Jadi secara klinis memang tidak bisa dibedakan subclade K atau superflu ini dengan virus influenza A sebelumnya, hampir mirip. Hanya saja memang karena mungkin penularannya lebih cepat, lebih banyak penularannya sehingga timbul perawatan di rumah sakit yang lebih tinggi di Amerika ya. Dalam 1 minggu itu bisa 2 kali lipat kenaikan jumlah kasusnya. Tapi gejala-gejalanya memang sulit dibedakan, hanya saja kalau sudah ada gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian sampai menggigil, batuk, pilek, apalagi nyeri otot, sakit kepala, nyeri-nyeri badan, itu awas-awas itu adalah gejala influenza yang mungkin juga super flu atau influenza H3N2 yang subclade K. Ya, Dok. Kelompok rentan seperti apa yang sangat rentan untuk terinfeksi influenza A H3N2 ini? Apa benar anak-anak dan di kelompok usia berapa, Dok? Ya, betul. Jadi ini sebetulnya semua influenza itu mempunyai kemiripan bahwa paling rentan adalah kalau dari segi usia ya, itu usia anak-anak, terutama balita. Jadi kelompok balita adalah kelompok yang paling rawan untuk terkena influenza ini dan juga kalau terkena itu tingkat keparahannya lebih tinggi. Kelompok rentan yang kedua, awas-awas ini ya, kalau di rumah juga kita mempunyai lansia. Ini juga merupakan kelompok rentan yang mudah tertular dan kalau tertular akan mudah menjadi lebih parah, bahkan bisa mengancam jiwa, menimbulkan kematian. Ini kedua kelompok dari segi usia yang memang paling rentan. Selain usia anak balita dan usia lansia, ada kelompok lainnya yang juga rentan, seperti misalnya wanita hamil atau orang-orang yang mempunyai penyakit atau komorbid. Misalnya ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes, kemudian ada penyakit keganasan atau kanker. Juga orang-orang yang mohon maaf mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah dari orang lainnya. Orang-orang dengan HIV atau yang mengkonsumsi atau mendapat obat-obat yang melemahkan daya tahan tubuh. Seperti misalnya pasien autoimun itu dia harus mengkonsumsi obat yang bisa melemahkan daya tahan tubuh, itu juga termasuk kelompok rentan yang kalau terkena flu bisa menjadi berat, bisa dirawat, bahkan bisa mengancam jiwa. Baik dok, mungkin sedikit saja dok, bahwa bagaimana penanganan awal untuk mereka yang mungkin saja ada gejala influenza A H3N2 subclade K ini, apakah memang dibutuhkan obat-obat yang lebih kuat ataupun seperti apa penanganan awalnya bagi mereka yang terkena? Ya, subclade K ini mirip dengan flu A yang sebelumnya. Sehingga ada variasi gejala, Mas Philip dan Mbak Kumala. Variasi gejalanya itu bisa ringan, tapi kemudian ada yang cukup sedang atau menengah dan ada yang berat. Kalau gejalanya ringan saja, demam yang bisa diatasi di rumah, kemudian batuk pilek yang juga bisa diatasi di rumah, maka penanganan awalnya adalah minum yang banyak, istirahat yang cukup, dan kemudian makan makanan yang bergizi. Stay at home, jangan pergi keluar rumah, apalagi nanti bisa berpotensi untuk menularkan ke yang lainnya. Tetapi karena tadi kerentanan ada di kelompok usia balita, maka yang mempunyai balita yang menunjukkan gejala-gejala flu seperti demam, batuk, pilek harus juga mewaspadai tanda bahaya. Nah, tanda bahayanya apa? Tanda bahayanya jika tampak anak itu sudah mulai kelihatan sesak napas, seperti napasnya lebih cepat dari biasanya, sehingga tampak cekungan di dinding dada bagian bawah. Kemudian anak itu sulit minum karena muntah-muntah, atau kejang, atau penurunan kesadaran, atau bahkan sudah sampai ada kebiruan di sekitar mulutnya yang menandakan dia kekurangan oksigen. Maka hal itu harus membuat orang tua segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Penyakit influenza kan penyakit virus ya, sebetulnya kalau gejalanya ringan dia bisa sembuh sendiri dengan yang tadi saya sebutkan. Akan tetapi jika gejalanya berat sampai menimbulkan radang paru yang disebut dengan pneumonia, maka dokter kalau mendeteksi adanya virus influenza sebagai penyebab radang paru akut, maka dia akan meresepkan antivirus.
Baik. Baik, terima kasih Dr. Nastiti Kaswandani atas penjelasannya. Betul sekali. Supaya kita lebih waspada dan mengetahui bagaimana penanganan awalnya. Baik. Terima kasih Dok, Terima kasih, selamat pagi. Dok, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Ya, dan perbincangan kami dengan Dr. Nastiti tadi juga mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Besok saya mau stay at home sesuai saran dokter. Jangan, harus kerja. Ingat, kerja juga menambah imun loh. Andi Kumala ya. Oke. Baik, terima kasih pemirsa. Kami pamit undur diri. Saya Firbusionaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.